Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ramadan dari K2 jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, Stay ITB. NIM aku sendiri 182192026. Pada kesempatan kali ini aku ingin mempresentasikan terkait salah satu materi sistem multimedia untuk kebutuhan UAS kali ini, yaitu materi audio coding standard. Pada materinya sendiri, aku akan spesifik menjelaskan terkait dengan standar encoding MPG4. Next. MPEG-4 ini dikutip dari textline.com, sebenarnya MPEG itu singkatan dari Moving Picture Expert Group atau sebuah komunitas, sebuah grup yang membuat standar encoding gitu. Khususnya untuk audio, sebuah standar untuk kompresi pengkodaan audio dan video. Metode ini sebenarnya intinya tuh untuk memungkinkan suatu file audio atau video ya yang di sini mengurangi ukurannya, tapi tetap mempertahankan kualitas suara atau gambarnya. Metode ini tuh diperkenalin pada sekitar tahun 1998 dan ditetapkan sebagai standar untuk sekelompok format pengkodaan audio dan video. Dan telah disetujui oleh tadi MPG atau Moving Picture Expert Group di bawah standar formal ISO. Ibaratnya MPEG-4 ini user manual atau sebuah patokan bagi editor ataupun recorder untuk mengkompres suatu file audio dan video, yang mana bagaimana caranya dia bisa memungkinkan file itu jadi lebih kecil tapi dengan mempertahankan kualitasnya. Cocok digunakan dalam online streaming video atau audio ataupun pembuatan CD. Ya banyak juga digunakan dalam pembuatan CD, Blu-ray, dan DVD. Untuk MPEG-4 ini sendiri sebenarnya ada beberapa part di dalamnya. Jadi kayak meskipun ini sebuah standar kompresi pengkodaan audio video, di dalamnya itu ada beberapa several standar lagi. Standar-standar itu biasa disebut part. Salah satunya mungkin yang paling terkenal itu dari partnya itu ada part 1, 2, 3, 4 sampai berapa belas gitu. Salah satunya yang paling terkenal itu ada part 14, yaitu judulnya tentang MP4. Nah ini tuh sering salah kaprah ya antara kirain MPEG-4 itu MP4, padahal sebenarnya MP4 itu sendiri adalah salah satu part dari MPEG-4. Yang mana MP4 ini sering digunain dalam video begitu. Oke, untuk part-part lainnya sendiri itu selain MP4 juga ada beberapa yang fungsinya dalam pengkompresian, mungkin ada yang buat 3D grafik, animasi, font, ataupun web video gitu. Next. Terus sebenarnya latar belakang dari MPEG-4 ini dikutip dari wikipedia.org, awalnya ini ditujukan untuk komunikasi video dalam kecepatan bit rendah gitu. Jadi kayak meskipun kecepatan bit rendah, tapi dia tetap memungkinkan kita untuk bisa menikmati video atau audio dalam kualitas yang baik. Namun dalam perkembangannya, sebagai suatu standar pengkodaan multimedia, dia banyak digunain di hal-hal lain lagi. Karena dia tuh efisien di berbagai kecepatan bit, mulai dari beberapa kilobit bahkan hingga puluhan megabit per detik. Jadi kayak lama-lama banyak digunain di mana-mana gitu. Oke, terus karakteristik kunci ini juga dikutip dari wikipedia.org dari MPEG-4. Itu ada 3 yang menjadi kunci dari pengkodaan sebelumnya. Yaitu pertama ada peningkatan efisiensi, kemudian ada memungkinkan pengkodaan data media yang bersifat campuran, serta error resilience. Peningkatan efisiensi ini khususnya meningkat dibandingkan dengan MPEG-2 atau yang versi keduanya. Kemudian kemampuan untuk pengkodaan data media campuran itu ya memungkinkan video, audio, bahkan speech juga dalam bersamaan. Kemudian ada error resilience. Error resilience ini atau ketahanan kesalahan juga memungkinkan MPEG-4 untuk mengaktifkan transmisi yang kuat gitu. Next. Terus ada kemampuan teknologi-teknologi dari MPEG-4. Di antaranya pertama ada kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang lebih baik.
Ya, jadi secara umum dulu deh, teknologi di Impact 4 ini kan ada teknologi-teknologi yang bermanfaat baik untuk pengembang itu maksudnya developer, terus ada buat penyedia layanan, serta buat end user-nya gitu. Di antaranya ada 4 ini, yaitu pertama, kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang baik. Jadi, si MP4 ini memungkinkan para software developer atau hardware developer yang berbeda untuk membuat objek multimedia yang memiliki kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang lebih baik, di mana itu dapat memungkinkan meningkatkannya kualitas layanan dan teknologi seperti televisi digital, grafik animasi, World Wide Web, dan lain-lainnya. Kemudian, transparansi data. Ini nih maksudnya para data network providers tuh dapat menggunakan MP4 untuk transparansi data, yang mana dengan prosedur standarnya, data dari MP4 ini dapat diinterpretasikan dan diubah menjadi jenis sinyal lain yang kompatibel dengan jaringan yang tersedia. Kemudian ada interaksi, yaitu bagaimana si MP4 ini bisa memberikan end user berbagai interaksi dengan berbagai objek animasi yang memungkinkan dia diberikan. Kemudian terakhir ada standardized digital rights management signaling, yaitu yang biasa dikenal oleh pada komunitas MPEG sebagai manajemen dan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya dalam audio video. Next, cara kerja ini sebenarnya dalam cara kerja itu sebenarnya banyak strategi yang digunakan. Cuma kuncinya adalah bagaimana dia dapat mengkompresi file tanpa membuang banyak informasi, serta dapat terus mempertahankan pengalaman menonton atau mendengarkan yang optimal bagi pengguna. Untuk mencapai hal tersebut, salah duanya digunakan dua redundansi, yaitu redundansi temporal dan spasial. Yang pertama ada temporal, yaitu mengasumsikan frame berurutan dari urutan video menjadi sangat mirip. Strategi ini tuh mengasumsikan frame-frame yang berurutan, tak dari suatu video menjadi sangat mirip. Dengan demikian, tanpa perlu mengkodekan setiap frame per detik, MP4 hanya akan mengkodekan perbedaan yang diidentifikasi antara frame melalui estimasi gerakan, seperti yang sebelumnya sudah dipelajari di sistem media. Kemudian ada spatial redundancy, yaitu memanfaatkan gambar yang berdekatan untuk menggunakan sebaran warna frekuensi rendah di atas gambar. Nah, ini dalam kompresi MP4 ini, redundansi spasial memanfaatkan gambar yang berdekatan itu untuk menggunakan sebaran warna frekuensi rendah di atas gambar. Itu berarti piksel yang berdekatan akan memiliki warna yang sama. Dengan demikian, redundansi spasial memungkinkan pengguna untuk mengkompresi gambar dengan menghilangkan detail frekuensi tinggi tanpa banyak mengubah hasilnya. Next, setelah kita ngobrolin tentang MP4 ini, yang merupakan bagian dari sistem multimedia, kita selanjutnya akan ngobrolin tentang manfaat keilmuan dari sistem multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang paling aku rasain tuh salah tiganya ada, yaitu dalam penggunaan gawai kita sehari-hari, kemudian dalam pembelajaran IoT sebagai mahasiswa sistem dan teknologi informasi, serta pengantar terhadap metaverse yang sekarang lagi ngetren ini, yang mana dasarnya juga sistem multimedia. Untuk penggunaan gawai sendiri, dengan belajar sistem multimedia, hal tersebut dapat membantu kita memahami cara kerja dari gawai-gawai yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti PC, smartphone, TV, speaker, mulai dari bagaimana dia bisa merekam suara kita ketika nelpon, hingga bagaimana dia bisa decode data video audio yang telah dikirim dari berbagai sumber. Kemudian dalam pembelajaran IoT sendiri itu, kita kan banyak bekerja dengan sensor-sensor yang mana tentunya dalam sensor itu bisa menangkap suatu suara ataupun gambar dan video. Nah, di situ juga kita dapat lebih tahu sensor-sensor mana yang cocok dalam kebutuhan suatu sistem IoT tertentu dengan mempelajari sistem multimedia. Terakhir adalah metaverse. Metaverse ini kan lagi ramai dibicarakan sebagai tren masa depan. Sistem multimedia itu sendiri sebenarnya landasan teknologinya gitu loh, karena metaverse kan berhubungan dengan AR dan VR, yang mana itu semuanya isinya video, audio, dan interaksi antara video dan audio itu sendiri, yang mana di situ membutuhkan ilmu seperti kompresi, bahkan dekompresi, untuk memungkinkan interaksi di video audio dalam metaverse tersebut sendiri. Nah, itu mungkin 3 kunci
manfaat keilmuan yang sistem multimedia yang paling aku rasain. Next, mungkin itu aja untuk UAS kali ini yang bisa saya sampaikan terkait MPEG-4 dan manfaat keilmuan dari sistem multimedia. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.